Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami setiap hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 dan 33 yang berbunyi, "Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup sehati sejiwa dan saling berbagi. Sungguh sangat begitu indahnya kehidupan jemaat Kristen mula-mula itu. Pada waktu atau saat itu semua pribadi orang yang memberikan diri untuk dibaptis, maka mereka semua adalah pribadi orang yang sudah mengaku sebagai saudara dalam satu iman, satu pengharapan yang berdasarkan kasih Kristus, menjadi sehati sejiwa, saling menguatkan dalam iman percaya hanya kepada Kristus saja, dan saling berbagi serta saling menolong dalam tugas persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kasih. Dan dengan kuasa yang datang dari Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Sang Raja dan Kepala atas gerejanya, atas umatnya, maka semua orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus dipastikan bahwa diri kita semua ini dimampukan untuk mengabarkan atau memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus, sehingga akan semakin bertambah banyak jumlah orang yang menjadi beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pada waktu atau saat itu tidak ada dari mereka yang bertugas untuk mencari penghasilan guna mencukupkan kebutuhan pokok makan dan minum mereka. Akan tetapi karena Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus itu mengetahui persis apa yang menjadi kebutuhan mereka, maka Tuhan menggerakkan hati para murid Tuhan Yesus Kristus dulu itu dan sekarang ini juga, di mana bagi kita yang mampu dalam hal materi untuk mau berbagi harta mereka maupun kita, sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tentang apa yang dipakai, tentang apa yang dimakan, tentang apa yang dijadikan papan atau tempat tinggal atau rumah kita. Dari nas renungan tentang firman Tuhan Yesus Kristus pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita sebagai pribadi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus ini, agar kita mau meniru dan meneladani kehidupan umat Kristen mula-mula tersebut, untuk mau memperlakukan kehidupan kita sebagai umat manusia milik Kristus ini, agar kita mau selalu fokus pada sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita di dalam menyembah, memuji, dan memuliakan kebesaran nama Tuhan Yesus, mau mengabarkan Injil keselamatan Tuhan Yesus itu kepada mereka yang dapat kita temui, dapat kita jangkau, sehati sepikir dan saling menolong, saling membantu, saling berbagi. Sesungguhnya hal tersebut berat untuk kita contoh dan dalam kehidupan sekarang ini. Akan tetapi Tuhan juga tahu bahwa kita perlu hidup bersama keluarga kita, di mana kita wajib membesarkan anak-anak yang memerlukan biaya pendidikan dan biaya lain-lainnya. Akan tetapi meskipun demikian, perlu juga bagi kita untuk kita sadari bahwa hidup kita ini
tidak menjadi dan sebagai orang yang egois dengan tidak mau berbagi atau menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan perlukan. Sesungguhnya nas renungan firman Tuhan pada hari ini adalah sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus harus selalu ingat untuk memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus agar Dia berkenan membimbing dan menolong kita supaya kita dimampukannya untuk menentukan prioritas kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus saja. Hendaknya kita tahu kapan harus memprioritaskan kebutuhan kehidupan keluarga atau kebutuhan pelayanan untuk berbagi berkat Tuhan itu kepada sesama umat manusia. Dengan demikian kita akan dimampukan hidup benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan Allah Bapa, di mana pribadi kita adalah menjadi dan sebagai saluran berkat karena kita sudah diberi berkat untuk boleh mengalir melalui diri kita, keluarga kita, persekutuan jemaat kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk itu. Ingatlah akan apa yang dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 26 ini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan dan sekaligus mengajarkan dan mengajak kami untuk mau hidup sehati sejiwa dan saling berbagi di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, bahkan juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang dapat kami temui, terutama mereka yang memang tidak seiman dengan kami, untuk boleh telah menjadi seiman di dalam satu jalan dan kebenaran dan hidup bersama dengan Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk melakukan semuanya ini menurut apa yang Tuhan kehendaki, bukan menurut kehendak diri kami sendiri. Kami percaya bahwa Tuhan mau sambut doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.